キラキラドキドキもちもちぷよぷよワクワクワッショイなワンダーステージへ。 Oke, di sini gue bakal jelasin salah satu manhwa ya, yang bertema seni bela diri. Oke, langsung tanpa basa-basi, langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Di Pavilion Demon Sage, tempat di mana Jin So-han berlatih, ia bertemu dengan kedua gurunya. Kemudian ia meminta kepada gurunya agar ia diperbolehkan untuk keluar dan mencari sisa-sisa dari grup Sword Dance, tempat di mana dulu ia diadopsi dan tinggal di situ. Dengan berat hati dan karena kedua gurunya tidak dapat menolak permohonan dari Jin So-han yang merupakan satu-satunya murid mereka, Guru Jin So-han merupakan salah satu dari 4 Great Demon, yaitu Poison Demon dan saudaranya yaitu Twin Medical Sage atau Sang Tabib Abadi. Ya, daripada ribet gitu kan, kita sebut aja Sang Tabib Abadi gitu ya. Ya, setelah perbincangan tersebut, Poison Demon pun memberikan senjata berharganya yaitu Twin One Blade. Jin So-han yang melihat gurunya memberikan senjata tersebut yang merupakan senjata berharga bagi gurunya. Ia pun ingin menolak, akan tetapi Poison Demon memaksa agar Jin So-han menerimanya. Dan Tabib Abadi juga pun memberikan senjata miliknya yaitu Ashen Fan. Gurunya berkata, jika Jin So-han keluar dari pavilion ini, maka senjata ini bisa membantunya untuk kedepannya. Ya, dua senjata ini merupakan senjata tingkat tinggi, yang dimana hanya beberapa orang saja yang memilikinya di dunia itu. Gurunya berharap bisa mendengar berita mengenai ketenaran Jin So-han yang tersebar luas di Murim. Ya, Jin So-han dan kedua gurunya pun saling memandang dan tersenyum. Tak lama itu, kedua gurunya pun pergi dan menghilang. Jin So-han pun menunduk dan memberikan salam kepada gurunya dan berkata, "Terima kasih atas segalanya." Di malam hari, tepatnya di daerah Western Dark Road, Provinsi Moon Knight, terlihat Jin So-han menyusuri daerah tersebut dan sampai di tempat di mana dulu klan Sword Dance berada. Ya, saat memasuki gerbang, Jin So-han pun teringat akan kenangan masa lalunya saat ia masih berada di tempat tersebut. Jin So-han pun berpikir, kemana perginya mereka dan apakah mereka semua selamat? Jin So-han pun mendatangi tempat yang terlihat ramai. Tempat tersebut merupakan sebuah restoran kecil. Saat Jin So-han masuk, mata semua orang pun tertuju kepadanya. Kemudian, Jin So-han pun duduk di kursi yang kosong. Tatapan dingin semua orang terlihat di mata Jin So-han. Dalam hatinya ia berbicara bahwa suasana di sini masih sama seperti dahulu. Terlihat seseorang datang dan bertanya kepada Jin So-han, apakah ia ingin memesan sesuatu? Orang tersebut merupakan pemilik restoran. Jin So-han yang melihat orang tersebut tampak tidak asing dengannya. Jin So-han pun berpikir, mungkin orang tersebut tidak mengenali dirinya. Kemudian Jin So-han berkata, "Aku ingin mie kuah dengan daging ayam." Pemilik restoran pun pergi untuk menyiapkan makanannya dan berpikir bahwa tamu yang baru saja datang ke restorannya merupakan orang luar. Ia takut
akan terjadi perkelahian di dalam restorannya. Ya, tiba-tiba dari kejauhan, seseorang pun berbicara mengenai pakaian dan sarung pedang berwarna hitam yang dikenakan oleh Jin Sohan. Ia berbicara bahwa warna hitam melambangkan sebuah tantangan. Dan Jin Sohan pun dengan santai membalas agar mereka mengabaikan apa yang dipakai oleh Jin Sohan. Salah satu dari mereka pun marah karena Jin Sohan berbicara tanpa melihat mereka. Orang itu pun bertanya, apa tujuannya datang ke sini? Jin Sohan pun menjawab bahwa ia tidak memiliki tujuan khusus. Di sini adalah kampung halamannya dan ia hanya ingin kembali setelah sekian lama. Orang tersebut pun bingung karena ia tidak pernah melihat atau mengingat sosok Jin Sohan. Jin Sohan pun berkata bahwa ia berasal dari grup Sword Dance. Orang itu pun tahu tentang grup Sword Dance dan ia berkata bahwa ia merindukan mereka. Jin Sohan yang mendengar itu, ia pun ingin mentraktir mereka dan menyuruh orang tersebut untuk duduk di meja yang sama. Orang itu pun mendekat, sembari membawa pedangnya dan meletakkannya di samping meja. Orang tersebut berencana untuk merampok Jin Sohan, karena ia tahu bahwa Jin Sohan hanyalah petualang biasa. Tak lama itu, orang tersebut bercerita tentang sekte Ice Blood, yang merupakan sekte kriminal. Dan sekte itu juga yang menghancurkan grup Sword Dance. Jin Sohan yang mengetahui hal itu, tiba-tiba mengeluarkan aura yang aneh. Orang itu pun menyadari jika ada sesuatu yang aneh. Dia berpikir dan kemudian ia ingin pergi. Apa kau berasal dari sekte Ice Blood? Sebuah kalimat yang diucapkan oleh Jin Sohan. Orang itu dan kedua temannya yang mendengarnya pun kaget. Ia berkata bahwa ia bukan bagian dari sekte Ice Blood. Salah satu temannya berkata bahwa ia tahu mengenai orang yang bernama Do Hyang yang berasal dari grup Sword Dance. Orang tersebut berkata kepada temannya sembari meneteskan keringat dingin agar ia berhenti untuk berbicara. Do Hyang, dia memang nona yang cantik. Sebuah kalimat yang keluar dari mulut Jin Sohan sembari menuangkan botol minuman ke dalam cangkirnya. Orang tersebut yang menyadari bahwa orang yang di depannya merupakan orang yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, sepasang sumpit terbang menuju ke arah dua temannya, yang membuat kedua temannya tewas. Ia sangat terkejut. Sebelum menyadari hal itu, tubuhnya pun tiba-tiba tertusuk, dan kemudian ia pun terjatuh. Jin Sohan yang terlihat kesal pun berkata, "Bajingan ortodoks sialan." Pemilik restoran yang melihat itu pun kaget. Jin Sohan kemudian memanggilnya. Kemudian ia pun berkata, "Apa kau tidak mengenaliku?" Pemilik restoran pun bingung. Dan beberapa saat ia menyadari bahwa ia merupakan anak kecil yang berada di grup Sword Dance.
Pemilik restoran pun memberitahu apa yang terjadi dengan grup Sword Dance. Jin So-han yang mendengar hal tersebut pun terdiam sesaat. Kemudian ia memberikan perak dan pergi. Pemilik restoran pun berkata kepada Jin So-han agar berhati-hati dan cepat kembali. Jin So-han pun berjalan menuju ke tempat Wolya atau nama tempat rumah bordil ya. Saat sampai, ia pun dihadang oleh penjaga yang bernama Cho Sah-hyu. Setelah berdebat cukup lama, pemilik Wolya pun menyuruh Jin So-han untuk masuk dan menyuruh bawahannya untuk mengantarkan ia ke ruangannya. Setelah sampai, Jin So-han pun langsung duduk. Pemilik Wolya pun terlihat kesal dan menyuruh Jin So-han bersama-sama untuk minum. Jin So-han pun meminumnya dan ia menyadari jika di dalam minumannya terdapat sebuah racun. Pemilik Wolya berkata, ia bisa memberikan penawar racunnya jika Jin So-han bersikap dengan baik. Sambil tersenyum, Jin So-han berkata, apakah ini sudah giliranku? Sontak, semua penjaga pun terjatuh. Pemilik Wolya pun kaget dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba juga, ia pun kesakitan dan mulai terjatuh. Dengan tatapan sinis, Jin So-han berkata, akulah yang meracuni kalian semua. Pemilik Wolya tidak menyadari kapan Jin So-han menggunakan racun. Pemilik Wolya pun mengancam Jin So-han bahwa ia berasal dari as bulut. Saat Jin So-han berbicara dengan pemilik Wolya, Cho Sah-hyu yang merupakan bawahan dari pemilik Wolya tiba-tiba menyerang Jin So-han dari belakang. Akan tetapi, Jin So-han pun menyadari dan langsung menahan serangan tersebut dengan memukul pedang dari Cho Sah-hyu. Cho Sah-hyu pun terdorong mundur dan tangannya pun kesakitan karena menerima pukulan dari Jin So-han. Pemilik Wolya pun melihat celah dan ia ingin menyerang Jin So-han. Akan tetapi, sebelum mengenai Jin So-han, dengan cepat Jin So-han mengeluarkan senjatanya dan langsung membunuh pemilik Wolya. Cho Sah-hyu yang melihat itu pun terkejut. Jin So-han berkata, jadi namamu Cho Sah-hyu. Jika kau ingin menyerang, maka kau akan berakhir sepertinya. Cho Sah-hyu menyadari jika orang di depannya tidak akan bisa ia kalahkan, meskipun memanggil semua bawahannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Besok mungkin Mimin akan lanjutin video part 2-nya ya dari manhwa ini. Oke, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe ya, agar Mimin semangat buat kontennya dan channel ini bisa terus berkembang. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu ya. See you, goodbye.